الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل للمسلمين عيد الفطر بعد صيام رمضان وعيد الأضحى بعد يوم العرفة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك العظيم أكبر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم الرجس والطهارة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang penuh barokah ini kita berkumpul untuk melaksanakan salat Idul Adha. Baru saja kita laksanakan rukuk dan sujud sebagai manifestasi perasaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan namanya, kita kembangkan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tiada yang patut disembah kecuali Allah. Karena itu, melalui mimbar ini, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada hadirin sekalian. Marilah kita tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah yang Maha Besar. Campakkan jauh-jauh sifat keangkuhan dan kecerdasan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apapun kebesaran yang kita sandang, kita kecil di hadapan Allah. Betapapun perkasanya kita, masih lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita, kita tidak berdaya dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha dikenal dengan sebutan Hari Raya Haji, di mana kaum muslimin sedang menunaikan haji yang utama, yaitu wukuf di Arafah. Mereka semua memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit, yang disebut pakaian ihram, yang melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup, mempunyai tatanan nilai yaitu nilai persamaan dalam segala segi bidang kehidupan. Tidak dapat dibedakan antara mereka. Semuanya berasa sederajat, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Perkasa, sambil bersama-sama membaca kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Di samping itu, Idul Adha dinamakan juga Idul Kurban, karena merupakan hari raya yang mendekatkan pada arti berkorban. Kurban itu sendiri artinya dekat, sehingga kurban ialah menyembelih hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada fuqara wal masakin. Masalah kekurbanan dalam lembaran sejarah kita diingatkan pada beberapa peristiwa yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya Ismail dan Siti Hajar. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan istrinya Hajar bersama Nabi Ismail putranya yang saat itu masih menyusu. Mereka ditempatkan di suatu lembah yang tandus, gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu demikian sunyi dan sepi, tidak ada penghuni seorang pun. Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu apa maksud sebenarnya dari wahyu Allah yang menyuruh menempatkan istri dan putranya yang masih baik itu. Ditempatkan di suatu tempat paling asing di sebelah utara, kurang lebih 1.600 km dari negaranya sendiri Palestina. Tapi baik Nabi Ibrahim maupun istrinya Siti Hajar menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh tawakal.
Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, bahwa tatkala Siti Hajar kehabisan air minum, tidak bisa menyusui Nabi Ismail. Beliau mencari air, dia kemari sambil lari kecil, disebut sa'i, antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril membuat mata air jam-jam. Siti Hajar dan Nabi Ismail memperoleh sumber kehidupan. Lembah yang dulunya gersang itu mempunyai persediaan air yang melimpah-limpah. Datanglah manusia dari berbagai pelosok, terutama para pedagang, ke tempat Siti Hajar dan Nabi Ismail untuk membeli air. Datang rezeki dari berbagai penjuru dan makmurlah tempat sekitarnya. Akhirnya, lembah itu hingga saat ini terkenal dengan kota Mekah, sebuah kota yang aman dan makmur berkat doa Nabi Ibrahim dan berkat kecakapan seorang ibu dalam mengelola kota dan masyarakat. Kota Mekah yang aman dan makmur diluluskan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa qala Ibrahim rabbit al-hadza baladan amina warzuqna ahluhu minas samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kiamat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 126. Jamaah sholat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ayat tersebut kita memperoleh bukti yang jelas bahwa kota Mekah hingga saat ini memiliki kemakmuran yang melimpah. Jamaah haji dari seluruh penjuru dunia memperoleh fasilitas yang cukup selama melakukan ibadah haji maupun umroh. Hal itu membuktikan tingkat kemakmuran modern dalam tata pemerintahan dan ekonomi serta keamanan hukum sebagai faktor utama kemakmuran rakyat yang melakukan. Yang semua itu menjadi dalil bahwa doa Nabi Ibrahim dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kemakmuran tidak hanya dinikmati oleh orang Islam saja. Idul Adha yang kita peringati saat ini dinamai juga dengan Idul Adha, artinya hari memotong kurban binatang ternak. Sejarahnya adalah bermula dari ujian paling berat yang menimpa Nabi Ibrahim. Disebabkan kesabaran dan ketabahan Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan, Allah memberinya sebuah anugerah, sebuah kehormatan, khalilullah, kekasih Allah. Setelah titel Al-Qadir senangnya, malaikat bertanya kepada Allah, ya Tuhanku, mengapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu? Padahal ia disibukkan oleh urusan kekayaan dan keluarganya. Allah berfirman, jangan menilai hafalmu Ibrahim ini dengan ukuran lahiriah. Tengoklah isi hatinya dan amal baktinya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan para malaikat menguji keimanan serta ketakwaan Nabi Ibrahim. Ternyata kekayaan dan keluarganya dan tidak membuatnya lalai dalam taatnya kepada Allah. Dalam kitab Misbatul Anwar disebutkan bahwa konon Nabi Ibrahim memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta. Riwayat lain mengatakan kekayaan Nabi Ibrahim mencapai 12.000 ekor ternak. Suatu jumlah yang menurut orang di zamannya adalah tergolong milioner. Ketika pada suatu hari Ibrahim ditanya oleh seseorang, milik siapa ternak sebanyak ini? Maka dijawabnya, kepunyaan Allah, tapi kini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah mengendaki, aku serahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku, niscaya akan aku serahkan juga. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim mengungkapkan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian, yaitu Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang hak, agar ia menghormatkan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun. Anak yang elok rupawan, sehat lagi cekatan ini
supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Sungguh sangat mengerikan. Peristiwa itu dinyatakan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102, yang artinya Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, iblis datang menggoda sang ayah, sang ibu dan sang anak silih berganti. Akan tetapi Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail tidak tergoyah oleh bujuk rayuan iblis yang menggoda agar membatalkan niatnya. Bahkan Siti Hajar pun mengatakan, "Jika memang benar perintah Allah, aku pun siap untuk disembelih sebagai gantinya Ismail." Mereka kemudian melempar iblis dengan batu, mengusirnya pergi, dan iblis pun lari tunggang langgang. Dan ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yakni melempar jumratul ula, Wusta dan Aqabah yang dilaksanakan di Mina. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Setelah sampai di suatu tempat, dalam keadaan tenang, Ismail berkata kepada ayahnya, "Ayah, kuharap kaki dan tanganku diikat, supaya aku tidak dapat bergerak leluasa, sehingga menyusahkan ayah. Hadapkan mukaku ke tanah, supaya ayah tidak melihatnya, sebab kalau ayah melihat nanti akan merasa kasihan. Lepaskan bajuku, agar tidak terkena percikan darah yang nantinya menimbulkan kenangan yang menyedihkan. Asahkan tajam-tajam pisau ayah, agar penyembelihan berjalan singkat, sebab sakaratul maut dahsyat sekali. Berikan bajuku kepada ibu untuk kenang-kenangan, serta sampaikan salamku kepadanya, supaya dia tetap tabah dan sabar. Saya dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ceritakan bagaimana ayah mengikat tanganku. Jangan izinkan anak-anak sebayangku datang ke rumah, agar kesedihan ibu tidak terulang kembali. Dan apabila ayah melihat anak-anak sebayangku, janganlah terlampau jauh untuk diperhatikan. Nanti ayah akan bersedih." Nabi Ibrahim menjawab, "Baiklah anakku, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongmu." Setelah Ismail, putra tercinta, ditelentangkan di atas sebuah batu, dan pisau pun diletakkan di atas lehernya. Ibrahim pun menyembelih dengan menekan pisau itu kuat-kuat, namun tidak mempan, bahkan tergores pun tidak sama sekali. Pada saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka dinding yang menghalangi pandangan malaikat di langit dan di bumi. Mereka tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takjub menyaksikan keduanya. "Lihatlah hambaku itu, rela dan senang hati menyembelih anaknya sendiri dengan pisau, karena semata-mata untuk memperoleh kerelaanku." Sementara itu, Ismail pun berkata, "Ayah, bukalah ikatan kakiku dan tanganku, agarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihatku dalam keadaan terpaksa, dan letakkan pisau itu di leherku, supaya malaikat menyaksikan putra Khalilullah Ibrahim taat dan patuh kepada perintahnya." Ibrahim mengabulkannya, lantas membuka ikatan dan menekan pisau itu ke lehernya kuat-kuat. Namun lehernya tidak apa-apa. Bahkan bila ditekan, pisau itu berbalik, yang tajam berada di bagian atas. Ibrahim mencoba memotongkan pisau itu ke sebuah batu. Ternyata batu yang keras itu terbelah. "Hai pisau, engkau sanggup membelah batu, tapi kenapa tidak sanggup memotong leher?" kata Ibrahim. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pisau itu menjawab, "Anda katakan potonglah," tapi Allah mengatakan jangan potong. "Mana mungkin aku memenuhi perintahmu, wahai Ibrahim, jika akibatnya akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dalam kait itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Jibril untuk mengambil seekor kibasi dari surga sebagai gantinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatan
tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Allah Ta'ala telah meridhoi ayah dan anak memasrahkan tawakal mereka sebagai imbalan keikhlasan mereka. Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai korban, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 107 sampai 110. Wa qadaina bidhibhin adil, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelih yang besar. Wa tawakkal alaihim bil akhirin, kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingnya dalam sejarah umat manusia itu, malaikat Jibril menyaksikan ketaatan keduanya setelah kembali dari surga dengan membawa seekor kibasi. Kemudian ia seraya terlontar darinya suatu ungkapan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menyambutnya, La ilaha illallah, Allahu Akbar, yang kemudian disambung oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah sholat Id yang dimuliakan Allah, inilah sejarah pertamanya korban di hari raya Kurban yang kita peringati pada pagi hari ini. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Korban yang diperintahkan tidak usah anak kita, cukup binatang ternak, baik kambing, sapi, kerbau maupun lainnya. Sebab Allah tahu kita tidak akan mampu menyalahinya. Jangankan memotong anak kita, memotong sebagian harta kita untuk menyembelih hewan kurban, kita masih terlalu banyak berpikir. Memotong 2,5% harta kita untuk zakat, kita masih perlu menunaikannya. Memotong sedikit waktu kita untuk sholat 5 waktu, kita masih keberatan. Menunda sebentar waktu makan kita untuk berpuasa, kita tak mampu melaksanakannya, dan sebagainya. Begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kita kerjakan, yang membuat kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sholat yang dimuliakan Allah, hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan sholat Idul Adha ini adalah bahwa tingkat manusia adalah sama. Yang membedakan hanyalah takwanya. Dan bagi yang menunaikan ibadah haji pada waktu wukuf di Arafah, memberi gambaran bahwa kelak manusia akan dikumpulkan pada mahsyar untuk dimintai pertanggungjawaban. Di samping itu, kesan atau iktibar yang dapat diambil dari peristiwa tersebut adalah, yang pertama, hendaknya kita sebagai orang tua mempunyai upaya yang kuat membentuk anak yang soleh, menciptakan pribadi anak yang agamis, anak yang berbakti pada orang tua, lebih berbakti terhadap Allah dan Rasulnya. Kedua, perintah dan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dilaksanakan, harus disambut dengan tekad sami'na wa ta'na. Karena sesungguhnya ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala pastilah manfaatnya kembali kepada kita sendiri. Iktibar yang ketiga adalah kegigihan syaitan yang terus-menerus mengganggu manusia agar membangkang dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaitan senantiasa terus berusaha menyeret manusia kepada kehancuran dan kegelapan. Maka janganlah mengikuti bujuk rayu syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata. Keempat, jenis sembelihan berupa bahima atau binatang ternak, artinya dengan baginya hayawan ternak kita buang keturkan dan kesombongan kita. Hawa nafsu hayawaniyah harus dikendalikan, jangan dibiarkan tumbuh subur dalam hati kita. Akhirnya dalam kondisi seperti ini, kita banyak berharap, berusaha dan berdoa. Mudah-mudahan kita semua, para pemimpin kita, elit-elit kita dalam berjuang, tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok, tapi berjuang untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara. Kendati pun perjuangan itu tidaklah mudah, memerlukan pengorbanan yang besar. Kita juga berharap agar para pemimpin kita mampu mewujudkan harapan Nabi Ibrahim alaihissalam atas
negara dan bangsa. Beliau ingin agar negara berada dalam keadaan aman dan memperoleh rezeki yang cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada semua penduduk meskipun mereka tidak beriman. Beliau berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." Quran Surat Al-Baqarah ayat 126. Akhirnya, marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Ya Allah, tolonglah kami. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi pertolongan. Benarkanlah kami. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi kemenangan. Ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi ampun. Rahmatilah kami. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Berilah kami rezeki. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Tunjukilah kami dan lindungilah kami dari kaum yang zalim dan kafir. Ya Allah, perbaikilah agama kami, karena ia merupakan benteng bagi urusan kami. Perbaiki dunia kami, yang ia menjadi tempat baru hidup kami. Perbaikilah akhirat kami, yang ia menjadi tempat terbaik bagi kami. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan, dan jadikan kematian kami sebagai kebebasan bagi kami dari segala kejahatan. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa takut kepadamu yang membatasi antara kami dengan perbuatan maksiat kepadamu, dan berikan ketaatan kepadamu yang mengantarkan kami ke surgamu, dan anugerahkan pula keyakinan yang akan menyebabkan ringan bagi kami segala musibah dunia ini. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kenikmatan melalui pendengaran, penglihatan, dan kekuatan selama kami masih hidup, dan jadikanlah ia warisan bagi kami. Dan jangan Engkau jadikan musibah atas kami dalam urusan agama kami. Dan jangan Engkau jadikan dunia ini cita-cita kami terbesar dan puncak dari ilmu kami. Dan jangan jadikan berkuasa atas kami orang-orang yang tidak mengasihi kami. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar, dekat dan mengabulkan doa. Jadikanlah mereka para jemaah haji yang mabrur, sa'i yang diterima, dosa yang diampuni, perdagangan yang tidak akan mengalami kerugian. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia, kehidupan yang baik di akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab neraka. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim, wa taqabbal qawli wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.